Halo semua, aku Anjani Nivera, mahasiswa keperawatan semester 4 dari Stika Surabaya. I'm so happy to be here today karena aku bakal sharing ke kalian tentang apa sih itu sel CD8, fungsi sel CD8, dan kenapa sih sel CD8 itu disebut sebagai sel pembunuh. Jadi simak aja ya videonya. Sebelum masuk ke pembahasan sel CD8, aku bakal ngasih tahu ke kalian kalau ada dua jenis sel utama sel T. Yang pertama sel CD4 dan yang kedua sel CD8. Aku bakal ngasih tahu ke kalian gambar perbedaannya ya. Ini sel CD4 dan ini sel CD8. Apa sih sel CD8 ini? Sel CD8 adalah glikoprotein transmembran yang berfungsi sebagai koreseptor untuk reseptor sel T. Karena CD8 ini seperti reseptor sel T, maka CD8 akan mengikat molekul major histocompatibility complex yang lebih spesifik pada MHC1. Nah, protein ini juga memiliki dua isoform yang masing-masing disandikan oleh gen yang berbeda, yaitu alfa dan beta, seperti gambar di samping ini. Adapun fungsi sel CD8 adalah yang pertama, untuk mengenali dan merusak sel yang terinfeksi atau sel abnormal. Yang kedua, untuk menekan aktivitas sel darah putih dalam rangka perlindungan jaringan normal. Mengapa sih CD8 disebut sebagai sel pembunuh? Karena CD8 atau sel sitotoksik adalah limfosit yang mempunyai kapasitas untuk menginduksi kerusakan pada sel yang terinfeksi. Sel T CD8+ dilengkapi dengan reseptor sel T atau TCR yang mengenali antigen peptida pada molekul MHC1. Kalian pasti bertanya-tanya kan, gimana sih caranya sel CD8 ini membunuh sel lain? Jadi, bila sel CD8 bertemu sel yang terinfeksi atau sel somatik yang disfungsional, sel T sitotoksik melepaskan protein perforin, granzim, dan granulisin melalui aksi perfonin. Granzim mengakhiri sitoplasma sel target dan fungsi protease senin yang memicu kaskade kaspase. Jadi, kaskade kaspase ini adalah rangkaian dari protease sistein yang akhirnya menyebabkan apoptosis atau kematian sel terprogram. Adalah mekanisme singkat gimana sih caranya sel CD8 menghancurkan sel yang terinfeksi. Kan ini ada virus. Jika virusnya masuk ke dalam reseptor sel CD4 ataupun sel abnormal, maka sel ini juga akan ikut terinfeksi. Jika sudah terinfeksi, maka sel akan mengirim sinyal ke reseptor CD8 untuk mengeluarkan produksi sitokinin atau protein untuk menghancurkan sel CD4 atau sel abnormal yang terinfeksi itu. Jadi, aku bakal kasih info tambahan ke kalian. CD8 di dalam tubuh itu lebih sedikit daripada CD4. Mirip seperti sistem pertahanan negara. Prajurit kan selalu lebih sedikit gitu loh, apalagi prajurit khusus. Tetapi, jika sel CD4 terinfeksi virus HIV, maka perbandingan antara CD4 dan CD8 menjadi tidak sebanding atau tidak seimbang. Oke guys, kamu hanya memiliki satu tubuh, jangan dirusak ya, jaga kesehatan, karena kesehatan akan mahal harganya kalau kita sudah kehilangannya.
Nah, jadi segitu aja ya video penjelasan tentang sel CD8 yang bisa aku share ke kalian. Semoga kalian suka sama videonya dan paham ya. Thank you for watching and bye-bye.